Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Ini dia smartwatch dengan desain display terbaik menurut saya. Ya, ini dia adalah DT8 Max. Seperti ini kemasannya. Di bagian desain sih ini terlihat mirip-mirip seperti tipe Evo atau yang tipe HW gitu ya. Nah, bentuknya kotak. Cuma kalau kita perhatikan di bagian displaynya ini kelihatan penuh dan hampir luber-luber gitu ya. Ke samping-samping gitu guys. Keren sih. Untuk ukuran displaynya sendiri juga ini terbilang besar guys. Ini baru saya nemuin sih smartwatch dengan ukuran displaynya 2 inch. Wow, mantap nggak tuh? Tertulisnya seperti itu ya. Resolusinya juga besar nih, 420 kali 485 pixel. Cuma yang menjadi catatan dia panelnya ini masih menggunakan IPS screen ya, belum AMOLED gitu guys. Lalu kita perhatikan di bagian analog watch face-nya ini terlihat menyapu guys, keren deh. Tuh, ini saya boleh download sih. Dan kalau kita lihat bawaannya watch face-nya seperti ini. Nah, ini ada yang putih, liatin deh, bezelnya atas bawah kiri kanannya ini terlihat sama, dan dia juga bisa tap to wake guys. Dia bisa tap to wake ya. Dan ini warna hitamnya, keren sih ini, keren ya. Untuk watch face bawaannya sendiri ini tersedia ada beberapa pilihan. Untuk sensitivitas sendiri saya coba tes. Ini kalau slide begini terlihat cukup baik dan bagus ya, smooth, tidak ada masalah. Dan dia juga view UI tersedia banyak. Tertulisnya bisa sampai 11 pilihan loh. Kita lihat satu-satu ya guys. Nih slide ke atas, nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 10 lah ya. Ini yang satu lagi nih bawaan list seperti ini tadi dari awal sih. Fungsi tombol scrollnya juga ini bisa untuk memperbesar dan memperkecil tampilan seperti ini ya guys. Tuh keren dan terlihat smooth ketika dilus-lus begini. Lalu kita lihat di bagian AOD, Always On Display, kita harus masuk ke setting dulu nih guys ya. Di bagian setting kita pilih yang screen on and off ya, di sini guys. Lalu kita pilih yang screen off. Nah, ini kita harus aktifkan untuk mengaktifkan dia punya AOD ya. Cuma jadi catatan untuk Always On Display-nya ini tidak bisa full 24 jam nonstop. Jadi seperti ini tampilannya kalau yang digital, jadi akan meredup sendiri. Untuk tampilan yang style 1 yaitu model analog, seperti ini tampilannya. Ya, keren sih yang analognya ya, dibanding yang digital biasa aja. Oh ya, satu hal yang mau saya sampaikan juga, di bagian pinggirnya ini kita bisa swipe dari kiri ke kanan untuk menampilkan split screen seperti ini guys. Keren sih. Jadi terbelagi itu layarnya ya, dari pinggir kiri ke kanan. Ini semuanya aktif, bisa disentuh ya. Jadi setelah apa yang kita buka kita bisa aktifkan lagi, atau kita sentuh atau kita pilih dari split screen ini. Kemudian bukan dari situ aja guys, kita juga bisa pilih melalui recent apps yang tersedia di tombol ini guys. Tuh ya, mirip-mirip split screen juga sih ya. Ini kita lihat coba nih, kita tes satu. Nah seperti ini, langsung masukkan ke mode sport. Nah untuk mode sportnya sendiri dia tidak ada timer waktu penghitung mundur ya, dia langsung aktif berjalan gitu guys. Untuk mode sportnya sendiri terbilang tidak terlalu banyak sih. Untuk kualitas speakernya sendiri juga terbilang bagus nih guys. Ini speakernya kencang dan tidak sember gitu, mantap. Tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch DT8 Max. Speakernya cukup jelas dan kencang, tidak sember. Untuk di bagian case ini juga saya cukup suka ya, dia punya warnanya ini tidak full hitam doff gitu guys, seperti mengkilat-mengkilat gitu, mantep. Jadi kelihatan kesannya elegan sih menurut saya ketika dipakai. Untuk strapnya sendiri saya tes ya, ini awalnya sih emang berat, cuma masih bisa lah, masih bagus dan mudah untuk dibuka pasang gitu guys. Jadi nggak begitu seret banget, biasa masih awal mah begitu ya. Di bagian pengecasannya sendiri juga dia sudah menggunakan wireless charging seperti ini, cuma ditempel aja seperti ini ya tampilannya. Dan ini magnetnya sendiri sih menurut saya biasa aja guys, nggak terlalu kenceng banget ya, asal nempel, cuma rapi sih nempelnya ini. Kapasitas baterainya ini 280 mAh ya, tidak terlalu besar banget. Cuma kalau untuk kita pemakaian sehari-hari sih ini masih bisa tembus 1 harian sih, ini saya sudah tes. Dengan catatan Always On Display-nya itu matiin aja guys. Bluetooth-nya sendiri juga masih menggunakan yang versi 5.0, belum yang 5.2 ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian fitur kesehatannya. Yang pertama ini ada heart rate, kita tunggu untuk berfungsi atau berjalannya seperti apa. Harusnya sih dia berjalan secara dinamis ya guys. Ya, dia muncul dan berjalan secara dinamis beneran, cuma agak lambat sih jalannya nih. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Di sini ada fitur SpO2, kita tunggu lagi. Untuk diameternya kelihatan sih agak besar ya guys. Ini sampai keluar sih dari pergelangan lengan saya nih. Ukurannya pastinya nih sekitar 44 mm ya. Nanti kita lihat dan ukur. Ya, SpO2-nya sudah muncul. Kita lihat apakah dia berjalan dinamis. Harusnya sih iya deh. Ya, dia berjalan secara dinamis. Ya, di sini ada fitur untuk kesehatan wanita nih. Ternyata ada ECG guys. Ini saya rubah ke mode UI-nya yang model list ya. Baru ketemu tadi. Kalau model yang lainnya agak susah untuk mencari fitur kesehatannya guys, karena dia tercampur gitu ya, kecampur-campur.
Ini kita tunggu lagi. Ya, dia sudah muncul seperti ini ya ECG-nya. Wis keren sih. Smartwatch murah gini ada ECG ya. Ya, ingat sekali lagi ini adalah smartwatch murah. Untuk harganya juga ini murah sih menurut saya. Masih ramah lah di kantong, ntar kita lihat ya. Kemudian ada BP, blood pressure juga ada. Wih deh, keren bener nih. Lengkap ya. Ya, seperti ini tampilannya blood pressure. Sekarang kita lihat di bagian fitur-fitur lainnya. Kita cek. Nah, ini saya lepas dulu. Oke, untuk strapnya, pengalaman strap saya pakai ini sih terlihat panjang dan agak lebar ya. Karena untuk diameternya sendiri juga terbilang besar nih guys. Lalu kita lihat untuk di bagian fitur lainnya. Di sini kita perhatikan, kita bisa scroll juga sih pakai crownnya ini ya, jadi nggak usah repot swipe gitu. Aplikasinya itu menggunakan Wear Pro, bisa download di Play Store maupun di App Store. Di sini ada. Nanti saya coba menggunakan iPhone atau iOS. Untuk music, Bluetooth, kita lihat di sini tidak ada untuk menampilkan volume suara, pembesar suaranya tidak ada ya. Kemudian stopwatch, waiter, lalu GPS motion tracking ya. Ini no record karena saya belum coba ya. Yang pasti ini bukan built-in GPS ya. Ini hanya untuk data GPS saja yang tersimpan. Ada voice assistant, alarm pasti ada. Kemudian flashlight, lampu, center, kalkulator ini ada nih guys yang suka menanyakan. Find phone, breathe, messenger, lady assistant ada. Nah, ini temperatur body tuh. Ya, seperti ini temperatur bodinya ya. Berjalan 36,68 derajat Celcius. Sini countdown juga ada loh guys. Mantap, waktu penghitung mundur ya. Game tersedia ada 2 pilihan game. Kemudian ada air pressure. Wih, keren ya. Gila nih. Ini smartwatch berapa sih harganya? Kita lihat deh. Tuh harganya guys, ini saya redupin dikit. Ya, harganya ini sekitar 470 ribuan. Gile bener, fiturnya bejibun guys. Waduh. Nanti link pembeliannya saya lampirkan di kolom deskripsi video. Pastikan sebelum kalian membeli, kalian harus membaca di bagian deskripsi produk ya. Nah, apa saja yang tertulis. Sekarang kita lihat-lihat di bagian setting. Setting ini ada untuk setting bahasa, tersedia banyak pilihan bahasa nih guys. Kita lihat-lihat ya, apakah bahasa Indonesia ada. Dan ada Latin. Bahasa Indonesia tidak ada guys di sini ya. Ternyata kita pakai English aja, internasional. Kemudian dial switch ini ini untuk ini biasa sih untuk watch face. Nah, satu hal yang saya agak keluhkan di sini, dia tidak ada untuk di bagian menu toggle, tidak ada untuk langsung menuju ke menu setting ya. Jadi kita harus masuk ke menu utama dulu, swipe sampai ke bawah, lalu pilih menu setting. Seperti ini. Vibration kita bisa ubah-ubah. Kemudian power saving mode ada. Ringtone juga kita untuk suara ya. Ringtone ini kita bisa pakai atau ubah-ubah. Password, factory reset. Ya itu aja sih. Nggak ada yang lain. Nah, untuk screen time off atau waktu layar redup ini sampai 30 detik. Nih, lumayan lama nih guys, setengah menit ya. Atau keep bright. Keep bright ini sepertinya untuk aktif terus ya, tetapi pastinya akan memakan daya baterai yang cukup lumayan sih. Sayang lah kalau nggak kepake mah. Ya, kesimpulannya untuk smartwatch dari DT8 Max ini, yang pertama itu harganya yang cukup murah ya. Nah, itu sekitar 400 lebih, tidak sampai 500 ribu. Kemudian juga kalian bisa mendapatkannya langsung di marketplace Indonesia. Linknya saya lampirkan di kolom deskripsi. Lalu yang saya suka lagi di bagian case-nya ini nomor 2 cukup baik dan bagus ya. Materialnya cukup solid dan warnanya itu bukan hitam biasa. Dia hitamnya mengkilat-mengkilat gitu, keren. Crown-nya aktif, lalu ini yang bawah untuk tombol recent apps ya. Lalu kemudian juga dia ada split screen di bagian pinggirnya ini. View UI yang terbilang cukup banyak, sampai 10 pilihan guys, mantap. Kemudian yang nomor 3 juga itu fiturnya banyak, pakai banget, komplit sih guys. Walaupun memang ya kali lagi ingat ini adalah smartwatch murah, jadi jangan ditanyakan akurat apa enggak bang. Ya itu kalian bisa nilai sendiri lah ya. Yang pasti di bagian diameternya ini terbilang besar guys. Saya coba ukur. Untuk ukurannya kita pilih yang looknya. Ya ini 45 mm guys. Ternyata bukan 44 mm ya. Ketebalannya sendiri kita lihat. Nah ini 13 mm lebih. Bagian ukuran strap sih harusnya kamu bisa ganti-ganti dengan ukuran yang 44 mm masih bisa masuk nih guys. Untuk tampilan notifikasi chat. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Untuk fontnya sendiri terbilang bagus, tidak terlalu besar-besar dan tidak terlalu halus. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan dan review singkat dari smartwatch DT8 Max yang menurut saya ini recommended. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy and see you next my video. Bye.